Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam dimanapun teman-teman berada. Saya doakan rezekinya dilancarkan dan disehat-sehatkan. Malam ini saya kedatangan CRF. Kemarin keluhan dari pemiliknya motor ini katanya hilang kompresi. Dan kemudian saya coba membongkar kompresi yang melalui lubang busi yang dimasukkan oli. Berulang-ulang saya masukkan oli, tetap juga kompresinya masih los. Dan ketika saya membuka di daerah bloknya, saya mendapatkan daerah pistonnya yang sudah baret seperti ini, dan di bagian ringnya semua sudah lengket. Kita fokus di bagian ringnya, semua sudah lengket ya teman-teman, karena bilang dari pemiliknya motor ini pernah kehabisan oli, dan ini sudah penyebab motor ini yang hilang kompresi, karena semua ring ini semua lengket dan di bagian piston ini baret. Dan di bagian, saya cek juga di bagian botol klepnya di bagian pembakaran sini pecah, dan saya sudah mengganti daerah botol klep ini di bagian pembakaran saja ya teman-teman, tidak di bagian minyak. Dan saya sudah menggantinya dengan seal klep baru. Ini seal klep lama, seperti ini seal klep lama. Ini saya sudah menggantinya dengan seal klep baru, dan klepnya juga saya sudah menggantinya dengan yang baru seperti ini, karena klep pembakarannya sudah bengkok seperti ini. Terfokus bengkok ya teman-teman, di bagian klep pembakarannya bengkok, sedangkan di bagian klep minyaknya senterannya agak bengkok sedikit. Yang lebih bengkok ini di bagian klep pembakaran, dan sebelumnya saya sudah menyekir di daerah klep baru ini. Kemudian bagian ini sudah saya bersihkan juga, semua bersih. Dan untuk mempercepat waktu, saya coba memasang di daerah kuku klepnya. Selanjutnya coba kita pasang di daerah kuku klepnya. Kita memasang awalnya di bagian klep minyak. Normal ya teman-teman, botol klepnya dalam keadaan normal. Fokus normal, dan kita memasang di per ini. Ada dua perbedaannya teman-teman, di bagian ini agak renggang dan ini agak span. Yang ada agak span ini kita letakkan di bagian bawah, sedangkan yang agak renggang ini kita letakkan di bagian atas seperti ini. Kemudian ring dan kuku klepnya, pemasangan kuku klepnya jangan sampai kebalik ya teman-teman. Kebalik juga tidak akan mau terpasang. Seperti ini, garis ini kita letakkan di bagian atas kuku klepnya. Seperti ini. Kemudian lahar ini kita masukkan di bawah ini agar klepnya bisa tertahan. Kemudian cara memasang dari kuku klepnya ini, saya menggunakan ban dalam ya teman-teman, seperti ini. Nah, coba kita masukkan.
Jadi seperti ini ketika sudah terpasang di bagian ini. Kemudian klep api, coba kita memasang lagi klep api. Kita cek apakah botol klepnya normal atau tidak. Normal ya teman-teman, coba dengar baik-baik. Maaf, botol klepnya normal. Kemudian selanjutnya seperti biasa, yang spannya di bagian bawah dan renggangnya ini di bagian atas. Kita fokus lebih dekat. Sudah terpasang. Setelah terpasang seperti ini, kita menyusun di daerah ring pistonnya. Coba kita persiapkan dari ring pistonnya terlebih dahulu. Setelah kita mempersiapkan ini, coba kita memasang di daerah ring pistonnya. Awalnya kita memasang di daerah spinnya ya teman-teman. Kita awal memasang di daerah spinnya terlebih dahulu. Kemudian spin. Setelah terpasang spinnya, kemudian kita memasang daerah ringnya. Ring awal kita masukkan adalah, biasa orang bilang, ring cacingnya. Kita letakkan di bagian X. Ingat, ujung dari ring ini kita letakkan di bagian belakangnya teman-teman. Colokan ujungnya kita letakkan di bagian belakang seperti ini, di bagian sini ya teman-teman, ujung. Kemudian kedua ring ini tidak ada perbedaannya teman-teman. Ring ini saya letakkan di bagian sisi kiri, di bagian bawah. Kemudian ring kedua saya letakkan sisi kanan, bagian bawah seperti ini, 1, 2. Sedangkan ini bagian in atau bagian atas ya teman-teman. Selanjutnya ring kompresi 2. Perhatikan ya, huruf ini, kita fokus kameranya. Kita letakkan huruf U garis ini, kita letakkan di bagian depannya teman-teman. Kita letakkan di bagian sisi kanan.
ini kita letakkan di sisi kiri bagian atas kanannya teman-teman, seperti ini. Ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Inilah versi saya dalam menyusun ring pistonnya seperti ini. Kemudian kita memasang, sebelum kita memasang di daerah pistonnya ini, terlebih dahulu kita membuka di bagian yang lama itu. Oke teman-teman, coba kita membuka dulu terlebih dahulu. Selanjutnya coba kita memasang dari ring pistonnya. Jangan lupa taruh lap bersih bagian sini ya teman-teman. Letakkan atau taruh lap bersih di bagian sini, menjaga spinya tidak masuk ke dalam. Kemudian kita memasang, perhatikan di daerah ini di bagian atas ya teman-teman, jangan sampai kebalik seperti ini. Letakkan bagian ini di bagian atas. Kemudian kita masukkan, sebelum kita masukkan kita menggunakan melumasi oli. Kemudian setelah terpasang seperti itu, kita memasang daerah spinnya lagi seperti ini. Cara memasang dari spinnya ini secara berhati-hati teman, agar tidak terlepas ketika motor digunakan oleh pemiliknya. Lakukan secara berhati-hati. Kemudian setelah terpasang, kita memasang dari packing blocknya. Memasang packing blocknya. Pastikan di bagian mesinnya ini dalam keadaan bersih ya teman-teman, jangan ada pasir. Ini kemudian pistonnya ini kita lumasi terlebih dahulu sebelum kita memasang dari bloknya. Ini kemudian kita melumasi di daerah bloknya. Pasang.
Jadi seperti itu, posisi berada di bagian titik mati atas. Kemudian kita memasang di daerah kopnya lagi. Pasang daerah kop. Itu kemudian kita pemasangan dari kopnya. Terpasang seperti ini, kemudian kita memasang daerah nokennya. Memasang daerah nokennya. Jadi seperti ini, kemudian kita memasang drat bautnya. Mengancing baut ini secara berselang-seling ya teman-teman. Saya ingatkan, ketika mengancing keempat dari baut ini secara berselang-seling. Sebelum kita mengancing keempat baut ini, terlebih dahulu kita mengancing di bagian baut yang ada yang ada di dalam ini ya teman-teman. Jangan mengancing full di bagian keempat baut ini. Pastikan mengancing itu baut kedua ini yang ada di dalam ini. Setelah kita mengancing kedua dari baut ini, kemudian kita mengancing dari keempat bautnya secara berselang-seling dengan kekuatan yang sama ya teman-teman.
Setelah terpasang seperti ini, kita pastikan sebelum kita memasang dari rantai kecilnya, kita pastikan piston dalam keadaan TMA atau titik mati atas. Kita pastikan di lubang ini, kita fokus. Fokus, ada huruf T di bagian lubang ini, posisi top. Kemudian kita memasang dari rantai ketennya. Pastikan penindis atau penindis rantai stasionernya dalam keadaan longgar ya teman-teman. Seperti ini topnya, dan coba kita kasih span di bagian penindis rantai kecilnya. Maaf terbuka, coba kita pasang ulang. Kemudian kita memasang daerah bautnya. Pasang dan menindis rantai kecil di bagian sisi ini. Bagian sisi ini kita kencangkan kembali. Jadi seperti ini gambar dari gigi timing dari RF. Ini teman-teman, coba kita periksa daerah klepnya. Bagian atas bunyi teman-teman, coba kita setel terlebih dahulu. Kemudian kita pasang dan kita bersihkan bagian throttle body dan coba kita hidupkan. Kita dengarkan apakah ada suara kasar di bagian mesinnya atau halus dari pemasangan dari setelan klep semua ini ya. Untuk mempercepat waktu, coba kita setel di bagian klepnya dulu. Jadi setelah kita pemasangan dari penutup kopnya dan kita sudah menyetel di daerah klep in dan klep out, semua kita setel, dan throttle body pun sudah kita bersihkan. Dan coba kita naikkan olinya untuk starter kosong dan coba kita hidupkan apakah motor ini bisa hidup atau tidak. Motor ini hidup dengan stabil setelah kita pemasangan atau penyekiran dari klep dan oversize daerah bloknya. Jadi jangan lupa tekan like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan tutorial dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.